Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi. Sahabat Darussalam yang insya Allah dimuliakan Allah dalam puasa di bulan Ramadan 1440 Hijrah ini, saya akan mengawali kultum pada sore menjelang iftar dengan judul Salat Berani Berkata Jujur dan Takut Berkata Dusta. Berbicara salat adalah merupakan sebuah perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad secara langsung dengan memperjalankan Nabi Muhammad yang ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk menuju ke Sidratul Muntaha. Dan kita kenal peristiwa itu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sebuah peristiwa yang spektakuler yang pernah terjadi pada kehidupan seorang manusia yang bernama Muhammad. Dan peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelum, bahkan mungkin sesudahnya. Salat merupakan peristiwa yang spektakuler. Perintah salat merupakan peristiwa yang diawali dengan peristiwa spektakuler. Berarti Allah tidak main-main untuk memerintahkan salat kepada hamba-hambanya melalui Nabi Muhammad. Karena Allah mengharapkan dan menginginkan semua hamba-hambanya yang telah mengakui bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Allah ingin sekali hamba-hambanya selamat dari menjalankan aktivitas hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, salat yang menjadi pondasi utama bagi setiap muslim, maka hal yang terpenting adalah bagaimana salat mampu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang berani berkata jujur dan takut berkata dusta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah memberitahukan kepada kita melalui surat Al-Ankabut ayat 45, siapapun hamba-hambanya yang telah melaksanakan sholat, maka Allah jamin sholatnya akan mampu menjadi pencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Dan berkata
Berkata dusta adalah bagian dari perbuatan keji. Bahkan Imam Az-Zahabi memasukkan orang-orang yang sering berdusta dalam kitab Al-Kabair adalah mereka pelaku dosa besar. Oleh karenanya, berkata dusta adalah salah satu perbuatan keji yang tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang telah mengakui bahwa Allah adalah Rabb-Nya dan Muhammad adalah utusannya. Kenapa demikian? Karena perintah sholat sejatinya adalah perintah untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah dari setiap perbuatan keji dan munkar. Karena ini adalah jaminan dari Allah sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Maka tema yang saya ambil adalah berani berkata jujur dan takut berkata dusta, merupakan cerminan dari setiap perilaku muslim. Apakah dia mau menjadi profil orang muslim, hamba Allah yang berani untuk berkata jujur dan takut berkata dusta? Kita akan bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, jujur dan dusta selalu menjadi sikap atau perilaku manusia yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Dan seorang hamba Allah yang bila telah melaksanakan sholat, maka dia sejatinya, seyogyanya harus berani berkata jujur dan takut berkata dusta. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, jujur kepada sahabat, dan bahkan jujur kepada Allah. Begitu pula dengan dusta. Bagaimana dusta bisa menjadi ciri khas ucapan dan perilaku kita selaku muslim, selaku hamba-hamba Allah? Apakah pantas kita dicap sebagai seorang pembohong padahal kita sudah sholat? Dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, otomatis kita masih pernah dan mungkin bahkan sering untuk berani berkata dusta dan takut berkata jujur. Apalagi berhubungan dengan kepentingan, dengan kesenangan, dengan impian, bahkan dengan cita-cita, kita masih berani untuk berani berkata dusta dan takut berkata jujur. Padahal Allah dengan tegas, sholat yang kita lakukan menjadi sebuah alarm untuk kita yang senantiasa memberitahukan kepada kita akan bahaya, dari setiap bahaya yang mengintai kita dan bahkan menghampiri kita. Sholat ibarat alarm bagi seorang yang berada di suatu tempat, apakah dia sendiri atau beramai-ramai. Dia selalu terjaga dengan alarmnya dan tahu persis akan bahaya yang akan menimpa dirinya atau mendekatinya atau bahkan menghampirinya. Maka ketika alarm berbunyi, dan dia otomatis akan antisipasi untuk menjauh dan bahkan menghindar dari bahaya tersebut. Itulah makna sholat yang kita kerjakan 5 waktu dalam 1 hari semalam, dan bahkan ditambah dengan sholat-sholat lainnya.
berapa banyak sholat yang telah kita kerjakan, tapi bila kenyataannya kita masih senang berkata dusta. Sahabat Darussalam yang Allah muliakan, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan Imran secara marfu meriwayatkan, malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar fala salatalah. Maka bagi siapa saja yang sholatnya tidak mampu menghindari dirinya dari perbuatan keji dan munkar termasuk dusta, maka dikatakan dia tidak sholat atau dia belum sholat. Maka ada 3 poin yang menjadi poin perhatian buat kita agar sholat kita betul-betul dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar dan tampil menjadi sosok berani berkata jujur dan takut berdusta. Yang pertama, orang yang sholatnya mampu menjadi alarm bagi kehidupannya dari setiap berbahaya adalah khusyuk dalam sholatnya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Maka salat akan menjadi penolong kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk berarti dia sadar betul bahwa salat yang dia lakukan adalah sebuah kebutuhan dan kepentingan untuk keselamatan hidupnya, apakah di dunia maupun di akhirat. Maka kekhusyukan salat menjadi ciri yang utama bagi mereka yang mampu menghindari dirinya dari perbuatan keji dan munkar, yaitu salah satunya adalah berkata dusta. Dan ciri yang kedua adalah mereka yang setia dalam salatnya. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 23, walladzina hum ala salatihim daimun, dan mereka yang setia dalam melaksanakan sholatnya, tidak lantas ketika apapun kesibukan yang dilakukan, apapun prestasi yang dia mau capai, apapun impian yang akan diwujudkan pada saat itu, ketika Allah memanggil hayya 'alas sholat, apa jawabannya? Jawaban bagi orang-orang yang setia dalam sholatnya adalah astajibu lidu'aik labbaik Allahumma labbaik. Aku datang untuk memenuhi panggilanmu ya Rabbi. Itulah kata yang terindah yang akan terucap bagi seorang hamba yang setia dalam sholatnya. Dan yang ketiga adalah dia yang disiplin dalam sholatnya. Tidak peduli dalam kondisi dia senang atau susah, dia sakit ataupun sehat, dia kaya ataupun miskin, dia lapang ataupun sempit. Bila Allah telah memanggil, kedisiplinan untuk melaksanakan sholat akan tetap terlalu terjaga. Dia tetap melaksanakan sholat zuhur pada waktunya di zuhur, dia melaksanakan sholat asar pada waktunya di asar, walaupun dia dalam kondisi sakit, walaupun dia dalam kondisi susah, walaupun dia dalam kondisi sempit atau bahkan miskin. Sahabat Darussalam yang Allah muliakan, maka bagi siapa saja yang mampu mendapatkan atau menjadikan ciri ketiga ini ada dalam pribadinya, otomatis dia mampu sholat dengan khusyuk, dia mampu setia untuk sholatnya, dan dia mampu untuk disiplin dalam sholatnya. Maka dia akan tampil menjadi sosok yang berani untuk berkata jujur dan takut
untuk berkata dusta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada pantun yang saya mau sampaikan sebelum saya tutup. Ustadz Abdul Somad dipanggil Uas, Ustadz Adi Hidayat dipanggil Uah. Bagi pemirsa yang belum merasa puas, silakan tanya kepada ustadznya masing-masing ya. Dan pantun yang kedua, saat sahur kita makan ketupat, saat beriftar kita makan bakwan. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon sekali dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.